Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi yang saya dapat di mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Saya akan menjelaskan tentang materi musakoh. Materi musakoh itu adalah salah satu materi yang ada di mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah yang saya ambil di semester 4 kali ini. Untuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari materi musakoh ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, itu kata pepatah. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Fira Sarifah Meilani, NIM 1803211000032. Nah, saya adalah mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Oke, selanjutnya langsung saja ya kita mendengarkan pemaparan atau penjelasan materi musakoh ini secara seksama. Jangan di skip-skip untuk teman-teman agar kalian bisa dapat materinya secara utuh atau tidak setengah-setengah. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa ya untuk like, subscribe, comment, and share. Nah, untuk sekarang itu materi musakoh. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian dan hukum musakoh. Yang kedua adalah syarat dan akad musakoh. Yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan akad musakoh. Yang keempat adalah bentuk aplikasi musakoh. Pengertian musakoh. Musakoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap kebun untuk memelihara atau merawat kebun yang sudah disepakati oleh pihak kebun dan pengelola kebun di awal pembagian. Nah, hal tersebut disebut dengan akad musakoh. Selanjutnya adalah hukum musakoh. Hukum musakoh di sini yaitu mubah atau boleh, sebagaimana yang sudah Nabi katakan di dalam hadisnya, yaitu Nabi bersabda dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil per tahun atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalil musakoh di sini selain dari hadis tersebut juga terdapat pula dalil Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kalian terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kalian bisa menjadi tercela dan menyesali. Surat Al-Isra ayat 29. Yang selanjutnya adalah rukun musakoh. Nah, rukun musakoh di sini ada 5 rukun. Yang pertama adalah al-aqidaini. Nah, al-aqidaini ini meliputi dua belah pihak tersebut ya, yang tadi sudah saya jelaskan, antara pemilik kebun dan juga pengelola kebun. Nah, dari keduanya ini hendaklah orang yang sama-sama bertasarruf atau membelanjakan harta keduanya yang mereka miliki. Untuk yang kedua adalah objek. Objek di sini itu dari kebun atau tanaman yang ingin dikelola itu berupa pohon atau pohon yang berbuah atau yang bermusim. Yang ketiga adalah kebun atau lahan, yaitu harus adanya kebun atau lahan yang ingin dikelola. Yang keempat adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini pada masa kerjanya harus ditentukan dengan jelas sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Yang kelima adalah sigot. Sigot adalah kalimat yang menyatakan sebagai akad mereka antara pengelola kebun dan juga pemilik kebun. Selanjutnya adalah syarat musakoh. Nah, syarat musakoh di sini ada 6. Yang pertama adalah kedua belah pihak atau al-aqidah ini harus balik dan berakal. Balik dan berakal di sini tidak
tidak berarti bagi anak kecil itu boleh, tidak. Itu hanya boleh untuk orang yang sudah yang sudah balik atau akan tapi juga sudah dewasa, sudah membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah dari kedua belah pihak tersebut berhak mendapatkan hasil dari kebun yang didapat atau bagi hasil. Nah, dari mereka itu dari kedua belah pihak tersebut itu berhak sama-sama mendapatkan hasil dari perkebunan tersebut. Yang ketiga adalah kebersamaan yang dibangun itu bersifat gotong royong. Yang keempat adalah sigot harus jelas sehingga mudah dipahami dari kedua pihak. Nah, sigot di sini tadi kan sudah berarti seperti akad yang menyatakan akad. Nah, berarti akad yang mereka buat itu harus jelas sehingga mereka mudah untuk memahaminya. Yang kelima adalah kedua pihak harus saling mengetahui atau saling terbuka dan pembagiannya bersifat hitungan. Nah, saling terbuka di sini dari kedua belah pihak itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari apa yang sudah terjadi di lahan atau di kebun tersebut. Nah, untuk pembagiannya itu bersifat hitungan seperti mereka membagi hasilnya itu sepertiga dari hasilnya atau lebih banyak yang pengelola kebun atau lebih banyak yang pemilik kebun, itu sesuai kesepakatan mereka sendiri. Nah, yang terakhir ini, yang keenam, tidak boleh ada syarat lain yang mengikat pengelola menjaga dan merawat kebun atau tanaman. Maksudnya di sini adalah untuk pengelola kebun di sini tidak boleh ada syarat lain yang mengikatnya, dan pengelola di sini hanya untuk menjaga dan merawat kebun atau tanamannya itu. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan. Nah, hal-hal yang membatalkan di sini ada 3, yaitu yang pertama, salah satu pihak ada yang meninggal dunia sehingga akad tersebut itu menjadi batal. Akan tetapi tidak menjadi batal ketika dari salah satu pihak tersebut mewakilkan kepada keturunan mereka. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati itu sudah habis atau jatuh tempo. Yang ketiga adalah adanya uzur yang membuat salah satu dari kedua pihak itu tidak melanjutkan akadnya sehingga akad tersebut menjadi gugur. Yang terakhir adalah bentuk aplikasi musakoh. Nah, aplikasi musakoh dalam lembaga keuangan syariah di sini, musakoh merupakan produk khusus yang dikembangkan dalam lembaga keuangan syariah di sektor pertanian atau sektor agribisnis, yang mana seorang penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan serta juga penyiraman lahan pertanian. Nah, contohnya di sini yaitu seperti bank di sini ingin melakukan akad musakoh tersebut. Nah, sehingga bank itu mencari seorang yang ingin dijadikannya sebagai tukang kebun yang bertugas untuk merawat, menjaga serta memelihara kebun secara keseluruhan. Nah, ketika kebun tersebut sudah dikelola atau tanaman tersebut sudah berbuah, maka bank dan tukang kebun itu melakukan bagi hasil dari kebunnya yang sudah dikelola tadi sesuai dengan persentase atau kesepakatan bagi hasil di waktu akad yang sudah mereka tentukan pada awal pertemuan, sehingga mereka juga mendapatkan bagi hasil dari hasil kebunnya, baik itu lebih banyak yang pengelola kebun ataupun lebih banyak yang pemilik kebun, itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, comment, and share kepada teman-teman kalian semua. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk teman-teman nih yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga stamina,
dan istirahat yang cukup. Hanya ini ya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi